Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Tapi teman-teman, hari ini saya akan bahas untuk Luna ya. Kenapa Luna bisa hancur banget teman-teman, dari 100 dolar turun 60% ya, jadi 10 dolaran ya. Jadi nggak sampai satu bulan itu turunnya sampai 90% lebih ya. Jadi ini adalah momen yang cukup bagus teman-teman untuk ya teman-teman bisa berspekulasi, tapi jangan banyak-banyak dulu untuk Luna ya. Jadi Luna ini kemungkinan besar akan rebound lagi teman-teman. Karena apa? Ingat ya teman-teman, karena satu, para pendiri atau para founder kripto itu tidak akan membiarkan kriptonya hancur teman-teman, meskipun banyak serangan-serangan yang ada ya. Oke, nanti saya akan bahas teman-teman untuk analisa teknikal dan fundamentalnya. Oke, bagi teman-teman yang belum join Get Ayo teman-teman, silahkan aja join di deskripsi. Di sini kriptonya lengkap banget teman-teman, mulai dari kripto yang micin, mulai kripto yang to the moon ya. Dan untuk di beberapa hari ini teman-teman ada kripto yang naik juga ya, untuk puluhan persen juga untuk di sini teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, di sini sudah terlikuidasi, jadi aman semuanya. Jadi tidak ada namanya rug pull teman-teman ya di sini ya. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ya untuk di beberapa koin, untuk di Luna sendiri untuk fundamentalnya teman-teman, di sini Luna hancur banget ya di sini ya. Kita bisa lihat di sini longsornya tuh tajam ya, ibaratnya tuh air terjun lah gitu ya, langsung turun gitu ya, nggak ada henti-hentinya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini untuk teknikalnya teman-teman, ini kemungkinan besar akan rebound, akan retest. Kita tunggu di area 6 dolar ya di sini. Jadi teman-teman nanti bisa entry di area 6 dolar. Tapi kalau misalkan ini masih melanjutkan rally-nya, kemungkinan besar ini Luna ini akan tetap longsor teman-teman ya. Mungkin harga ngedam-ngedam awal ya. Jadi misalkan kalau teman-teman masuk, entry aja di area 6 dolar itu tadi. Ya itu cukup sangat aman. Dan kita bisa teman-teman untuk candle daily, untuk di H1 ya. Untuk di H1 ini sudah cross moving average 200 di sini ya, sudah cross. Dan kita bisa lihat sebenarnya ini sudah, kalau misalkan moving average 200 ini sebenarnya support yang sangat kuat ya. Support yang sangat kuat. Jadi kalau misalkan sudah ke break, kemungkinan besar ini ini Luna ini akan longsor teman-teman ya, untuk ke bawah ya, atau ke langsung yang lebih lanjut lagi ya. Jadi teman-teman di sini untuk Luna yang paling aman tadi, kita bisa chart candle weekly untuk masuk entry di area 6 dolar. Ini cukup sangat bagus ya teman-teman untuk masuk untuk di Terra Luna ya. Oke ya, next ya. Kita baca dulu fundamentalnya. Dan di sini teman-teman saya baca di Blockworks. Nah, blockworks.co ya. Ini kenapa kok bisa hancur-hancuran di Terra Luna ini? Yang pertama sih masalah UST-nya ya, atau US stablecoin. Oke. Di sini cryptocurrency Luna luncur saat volatilitas Terra Luna teman-teman, atau UST berlanjut menghapus miliaran ya. Do Kwon mengklaim dia hampir mengungkap bahwa rencana pemulihan untuk USD. Do Kwon itu adalah orang Korea ya di sini ya. Jadi di sini LFG telah mengerahkan cadangan Bitcoinnya, tetapi 1 miliar dalam kontraksi pasokan yang beredar sejauh ini gagal teman-teman, dan mengembalikan patok dolar karena USD diperdagangkan sekitar 90 sen sekarang ya. Jadi kemarin tuh hampir turun sekitar 70 dan sekarang naik 90%. Jadi para kritikus telah lama mengkhawatirkan tentang kelayakan stablecoin yang tidak ada jaminannya. Jadi di sini ada pengguna retail mengandalkan Terra atau Terra Luna ya, atau Angel Protocol sebagai rekening tabungan yang aman dan hasil tinggi ya, yang terbangun dengan kenyataan baru yang tidak menyenangkan. Jelas teman-teman, karena USD-nya itu di backup oleh Luna dan Bitcoin. Jadi kalau misalkan ini tidak, harga Lunanya anjlok sedangkan cetakannya banyak ya, otomatis harga USD pun nggak ada backupnya ya, ibaratnya itu tuh ya hancur lah gitu ya. Jadi Terra USD atau Terra Luna ini telah diperdagangkan jauh di bawah patokan dolar sejak Sabtu kemarin ya. Tetapi penurunan sekitar 98% terbukti menjadi awal penurunan yang jauh lebih besar ya. Bahkan telah menarik perhatian Menteri Keuangan Janet Yellen yang mengutip bahwa USD dalam kesaksian Kongres. Jadi nanti ada kesaksian ya dari Kongres hari ini. Jadi saat Terraform Labs, Do Kwon dan Luna ya teman-teman, Foundation God bekerja untuk memulihkan programnya yang dijadwalkan secara rutin. Pertanyaannya di benak semua orang, dapatkah proyek tersebut disimpan dan bagaimana? Nah ini mungkin ada pertanyaan juga ya teman-teman. Dan CoinGecko dan koin yang sebelumnya stabil itu teman-teman turun menjadi di bawah 70 sen pada detik dalam 24 jam terakhir. Jadi kemarin itu sempat ada penurunannya, jadi kita bisa
lihat untuk di CoinGecko teman-teman. Kita buka ya USD, meskipun harganya sekarang sekitar 70 sen ya, dan ini cukup sangat hancur, dan terendah kemarin itu sekitar 69 ya teman-teman, 0,69 atau 69 sen, dan ini cukup mengkhawatirkan teman-teman. Ya mungkin impact kripto yang pertama itu Luna ya, yang salah satunya. Karena apa? Karena Luna ini adalah salah satu top besarnya ya di dunia kripto. Kalau misalkan hancur, otomatis kepercayaan orang untuk masuk invest lagi itu agak sedikit menurunnya. Jadi di sini Dekpok yang berkepanjangan ini telah menyebabkan penarikan massal atau rug pull ya teman-teman dari debt hancur protokol Pokemon terlalu naik ke muka, yang telah melihat depositnya turun sekitar 7, billion dolar teman-teman, atau 7,8 miliar dolar. Dan otomatis teman-teman, kalau misalkan harganya turun, semua orang itu akan terpukul, cabut lah, ngapain ya kan, invest di sini, mending invest di stablecoin yang lainnya yang lebih optimal ya. Oke, jadi kontraksi pasokan bersih USD sudah mencapai sekitar 1 miliar, karena setiap USD ditukarkan dengan Luna senilai 1 dolar teman-teman. Jadi yang terakhir itu bertambah sejak 7 Mei kemarin, sekitar ada 20 juta Luna yang telah dicetak oleh protokol. Oke, dan ini sangat mengkhawatirkan dunia perkriptoan ya. Dan di sini ada tanggapan juga teman-teman untuk Charles Hoskinson ya, untuk Terra Luna. Jadi Hoskinson Cardano bertepuk kembali di Quantera atas tweet korelasi negatif ya. Jadi tweet itu datang ketika kripto yang asli di jaringan Terra Luna ini hancur di pasar. Jadi pendiri Cardano, Charles Hoskinson, mengecam teman-teman pendiri Terra Luna karena harga token Terra Luna jatuh di ke 24 dolar, dan sekarang malah jatuh lagi ya. Dan stablecoin USD diturunkan menjadi 0,7 dolar kemarin ya, sebelum pulih ya. Jadi haruskah saya membeli beberapa Luna untuk korelasi negatif? Di sini ada tanggapannya, kata Twitter Hoskinson. Jadi Hoskinson mengutip sebelumnya dari Dukon yang mengatakan kami mungkin membeli ADA untuk korelasi yang negatif ya teman-teman. Jadi korelasi negatif adalah ketika dua aset, dalam hal ini ada Cardano dan Luna ya, bergerak secara berlawanan arah pada waktu yang sama. Jadi jika Luna turun, ada naik, dan sebaliknya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi Luna dan USD adalah cryptocurrency asli di jaringan Terra. Ya, pada tulisan ini turun sekitar 40% Luna ya, 31 ini yang kemarin ya. Jadi mudah-mudahan saja ini bisa recovery ya. Tapi ini ada berita bagus, tapi ini masih belum awang ya. Ini bagaimana cara untuk mengantisipasinya ya. Oke, kita bisa baca di Twitter. Jadi perkelahian likuiditas di belakang layar di tengah penyimpangan pasar materi USD, tempat pihak ketiga melawan balik ya. Jadi lebih banyak pembaruan yang masuk untuk di Lunatics, tunggu fund. Jadi berikutnya akan beberapa sumber untuk memerangi informasi yang salah ya. Mungkin ada banyak food yang masuk di Luna. Jadi update Luna tokenomic, cara prediksi kapan DPK akan berakhir, membawa kembali model kematian ya, atau spiraling ya, atau Luna saya ternyata itu tidak akurat, semua tidak menua dengan baik. Nanti bisa dibaca di Twitternya. Dan di sini ada Dokon, ini ada juga teman-teman untuk Twitternya. Jadi semakin dekat tetap kuat, dan orang gila ya. Jadi ya mungkin si Dokon ini ingin apa namanya nih, menyelesaikan masalah ini teman-teman. Dan di sini banyak komen-komenan yang negatif ya, tapi seorang founder tidak akan membiarkan teman-teman satu tadi itu kriptonya hancur ya, kecuali dia emang sengaja niat untuk merupul ya, kita nggak tahu nanti nextnya. Oke teman-teman, ini mudah-mudahan saja bisa selesai untuk Luna ini, karena sebenarnya Luna ini sangat penting banget teman-teman untuk di ekosistem dunia kripto, karena Terra Luna ini sudah gede gitu. Jadi ibaratnya itu kalau misalkan ya di negara itu ada bank, misalkan bank BCA, bank BRI, bank ini. Nah kalau misalkan Bank BRI runtuh lah, kolaps, otomatis perekonomian kripto itu akan juga turun teman-teman. Apalagi kalau Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kolaps ya otomatis semuanya itu akan turun juga ya. Jadi seperti itu. Jadi kita nunggu momen dulu. Jadi untuk teman-teman masuk di Luna itu area 6 dolar itu cukup sangat bagus ya untuk entry. Jadi silakan aja entry di area sini teman-teman. Ini cukup sangat bagus ya untuk masuk untuk di area Bitcoin atau di Luna tadi. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman kalau ada pertanyaannya silahkan tambahkan di komentar ya. Oke, sekian dari saya.